wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Maulida Sofia, mahasiswi dari YIN Palangkaraya, jurusan Akuntansi Syariah. Baik, di video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Konsep Dasar Manajemen dalam mata kuliah Pengantar Manajemen yang diampu oleh Bapak Dedi Arman. Langsung saja materi yang pertama, manajemen dan organisasi. Apa itu manajemen dan organisasi? Istilah manajemen mengandung 3 pengertian. Yang pertama, manajemen sebagai suatu proses. Yang kedua, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu pengetahuan. Menurut James F. Stoner, manajemen adalah suatu keadaan terdiri dari proses yang ditunjukkan oleh garis yang mengarah kepada proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, yang mana 4 proses tersebut saling mempunyai fungsi masing-masing untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Lalu dapat dikatakan organisasi jika ada aktivitas atau kegiatan yang dikerjakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Lalu yang berikutnya, peran manajemen dalam organisasi ada 2, efektif dan efisien. Efektif merupakan suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan dengan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Kedua, efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen dan kegiatannya. 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan tindakan awal dalam aktivitas manajerial pada setiap organisasi. Fungsi perencanaan ini merupakan salah satu syarat mutlak untuk dapat melaksanakan manajemen yang baik. 2. Pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan fungsi kedua dalam manajemen untuk mewujudkan suatu rencana organisasi. 3. Pengarahan atau directing. Pengarahan atau directing merupakan fungsi ketiga manajemen yang meliputi petunjuk atau memberi gambaran tentang kegiatan-kegiatan yang digunakan sehingga para manajer harus memotivasi staf dan personil organisasi agar secara sukarela mau melakukan kegiatan sebagai manifestasi rencana yang dibuat. 4. Koordinasi. Koordinasi dalam fungsi manajemen ini sangat penting bagi terintegrasinya seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan. 5. Pengawasan atau controlling. Pengawasan merupakan tindakan terakhir yang dilakukan para manajer pada suatu organisasi. Pengawasan merupakan proses pengamatan atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerja yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Berikutnya, fungsi operasional dari manajemen. Di dalam fungsi operasional manajemen ada 5 hal, yaitu 1. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsi untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja sama jika dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah. 2. Manajemen pemasaran.
Manajemen pemasaran adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhan dapat diwujudkan. 3. Manajemen operasi atau produksi. Manajemen produksi adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik produksi yang seefisien mungkin. Dari mulai pilihan lokasi produksi hingga produk akhir yang dihasilkan dalam proses produksi. Yang keempat, manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan manajemen yang berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit. Yang kelima, manajemen informasi. Manajemen informasi adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk terus bertahan dalam jangka panjang. Baik, sekian pemaparan materi dari saya kali ini mengenai makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Manajemen, dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dan semoga bisa dimengerti. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.